Reaksi aneh Madam Pang jumpa Garuda Muda di semifinal Piala AFF U23. Kesombongan para pemain Thailand sampai tantang supporter Garuda. Rekor positif jadi modal Gral Vandenberg permalukan Thailand U23. Malaysia minta AFC dan FIFA batalkan laga lawan timnas U23. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia minta AFC dan FIFA batalkan laga lawan timnas U23. Laga panas antara skuad Garuda Muda melawan Harimau Muda dalam lanjutan grup A Piala AFF U23 2025 memanaskan tensi rivalitas kedua negara. Bukan hanya karena skor imbang 0-0 yang membuat Harimau Malaya gagal lolos ke semifinal, namun juga karena insiden kontroversial dari tribun penonton. Menurut laporan yang viral di grup sepak bola Malaysia seperti Sabah Arena Bulletin, terdapat oknum supporter Indonesia yang kedapatan membentangkan bendera Malaysia secara terbalik. Aksi tersebut dinilai sebagai penghinaan dan telah menyalahi aturan FIFA. Dalam laporannya, media Malaysia Majority menyarankan Persatuan Sepak Bola Malaysia untuk mengambil tindakan segera termasuk mengumpulkan bukti foto, video, dan pernyataan saksi untuk dikirimkan secara resmi ke FIFA atau AFC tergantung pada status turnamen yang diselenggarakan. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa tindakan membalikkan bendera nasional negara lain masuk dalam kategori pelanggaran terhadap pasal 16(2) Kode Disiplin FIFA yang mengatur tentang penggunaan simbol provokatif atau penghinaan dalam pertandingan resmi. Potensi sanksi yang dapat menanti PSSI sangat serius, mulai dari denda dalam jumlah besar, larangan membawa supporter ke stadion, pertandingan tanpa penonton, dicabutnya hak menjadi tuan rumah, hingga teguran resmi dari FIFA. Di baliknya, bendera jalur gemilang juga langsung mendapat reaksi dari warga Malaysia yang menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Namun, sejauh ini belum diketahui secara pasti keabsahan foto tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, mungkin saja itu hanya sebuah foto editan dari oknum tak bertanggung jawab. Rekor positif jadi modal Gral Vandenberg permalukan Thailand U23. Skuad Garuda Muda tampil meyakinkan di fase grup dengan meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, mencetak 9 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Dengan torehan 7 poin, skuad asuhan Gral Vandenberg keluar sebagai juara grup A dan akan melanjutkan perjuangan di kandang sendiri. Sementara itu, Thailand lolos sebagai juara grup C setelah menang atas Timor Leste dan imbang tanpa gol melawan Myanmar di laga terakhir dengan mengoleksi 4 poin. Menariknya, di level U23, Garuda Muda memiliki rekor positif setiap kali berjumpa skuad Gajah Perang Muda dalam turnamen regional beberapa tahun terakhir. Pada Piala AFF U23 2019, timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan Thailand 2-1 di partai final dan merebut gelar juara di negeri Gajah Putih. 4 tahun kemudian, di semifinal Piala AFF U23 2023 di Bangkok, timnas Indonesia U23 kembali menang 3-1 atas Thailand dengan permainan yang dominan. Bahkan, di final SEA Games 2023 level U22, Garuda Muda membantai Thailand dengan skor telak 5-2 untuk meraih medali emas. Catatan tersebut menjadikan timnas Indonesia U23 unggul dalam 3 pertemuan terakhir di level U23 dan U22 atas rival beratnya itu. Dengan capaian apik sepanjang sejarah perjalanan Garuda Muda bertemu skuad Gajah Perang Muda tersebut, dapat menjadikan modal skuad asuhan Gral Vandenberg untuk melawan Thailand di babak semifinal nanti. Garuda Muda memang membawa modal statistik dan performa yang solid menuju semifinal, namun tetap perlu waspada pada kualitas lawan. Laga ini tak sekedar perebutan tiket final, tapi juga pembuktian dominasi Indonesia atas Thailand di level usia muda. Kini, publik menantikan apakah rekor manis itu akan berlanjut di hadapan puluhan ribu supporter Merah Putih di GBK. Reaksi aneh Madam Pang jumpa Garuda Muda di semifinal Piala AFF U23. Bicara soal keberhasilan Thailand melaju ke semifinal mendapat perhatian tersendiri oleh publik Vietnam. Salah satu media lokal Vietnam, Thanen.vn, menyoroti sikap Presiden Phat Madam Pang pasca diumumkannya tim-tim yang lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025.
Dalam laporannya, media tersebut dibuat bingung oleh sikap Madam Pang yang dinilai berbeda dari biasanya. Menurut media tersebut, Madam Pang hingga kini belum memberikan reaksi apapun soal kelolosan Thailand ke semifinal. Padahal biasanya, sosok wanita berusia 59 tahun tersebut selalu memberikan kata-kata semangat untuk jajaran pelatih dan para pemain tim nasional. Performa timnas U23 Thailand belum meyakinkan penonton. Tulis laporan media Vietnam Thanen.vn. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, tidak terlalu antusias. Lanjutnya, di laman pribadinya, Madam Pang sejauh ini hanya mengunggah satu status tentang turnamen ASEAN Cup U23 2025, yakni sebelum pertandingan pembuka timnas U23 Thailand melawan Timor Leste pada 19 Juli. Setelah Thailand berhasil lolos ke babak semifinal dan bertemu tuan rumah timnas U23 Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno yang dijuluki panci panas atau tempat angker, Madam Pang tetap diam. Madam Pang tidak memberikan kata-kata penyemangat kepada pelatih dan para pemain timnas U23 Thailand. Sikap diam Madam Pang bisa dianggap tidak biasa, apalagi mengingat kebiasaannya yang selalu memberi semangat pada tim nasional Thailand. Banyak yang mengira ia menahan diri karena penampilan U23 Thailand belum sesuai ekspektasi, jadi ia memilih tidak terlalu euforia sebelum tim benar-benar menunjukkan performa terbaiknya. Bisa juga ini strategi untuk mengurangi tekanan pada pemain jelang laga krusial melawan Indonesia di GBK yang dikenal sebagai kandang angker. Kesombongan para pemain Thailand sampai tantang supporter Garuda. Laga panas antara Thailand U23 versus Indonesia U23 akan digelar pada Jumat 25 Juli di Jakarta. Di atas kertas, Indonesia memang lebih diunggulkan dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pemain muda Gajah Perang, mereka malah ingin tantang supporter skuad Garuda. Salah satu pemain timnas Thailand U23, Seksan Ratri, menyatakan tidak takut sedikit pun menghadapi skuad Garuda Muda pada semifinal Piala AFF U23 2025. Justru, ia sangat bersemangat karena bisa merasakan atmosfer luar biasa Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipenuhi ribuan supporter. Bagi Ratri, bermain di stadion besar dengan atmosfer fanatik justru menjadi pengalaman yang sangat dinantikan. Gelandang Rayong FC itu menyebut kesempatan bertemu Indonesia di depan puluhan ribu pendukung adalah tantangan sekaligus kebanggaan tersendiri. Sarawat Posaman, penjaga gawang utama Thailand U23, juga memberikan komentarnya soal persiapan tim dan tantangan besar yang menanti di semifinal. Sarawat tak menampik kekuatan calon lawannya tersebut. Dirinya menyebut pertandingan melawan Indonesia nanti pasti akan seru. Bermain di kandang skuad Garuda akan menjadi tantangan tersendiri karena dukungan penonton pasti luar biasa, dan dirinya menegaskan bahwa skuad Gajah Perang Muda akan berjuang habis-habisan untuk melawan skuad Garuda Muda. Laga semifinal ini dipastikan menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia sebagai tuan rumah dan salah satu favorit juara akan menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi dari puluhan ribu supporter yang diprediksi memadati SUGBK. Thailand yang dikenal dengan kekuatan tradisional di ASEAN tentu tak ingin tersingkir tanpa perlawanan. Dengan sejarah panjang rivalitas kedua negara, laga ini bukan hanya soal tiket ke final, tapi juga gengsi antar dua kekuatan terbesar di Asia Tenggara.